Najwa dan ditemanin oleh. Halo semuanya, aku Aisyah. Nah, hari ini aku ditemenin sama temen aku yang otaknya kayak Google berjalan. Waduh. Gimana nih Aisyah kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini aku kabarnya baik banget dan aku lagi semangat banget nih. Karena topik hari ini yang bakal kita bahas itu relatable banget kalau kita bicara soal kena ghosting atau pemberi harapan palsu. Wah, ngeri banget bahasanya. Emang kita mau bahas siapa sih, Sah? Kita bakal bahas momen tahun 1942 pas Jepang masuk ke Indonesia. Bayangin aja nih, Belanda yang udah menetap di Indonesia selama ratusan tahun lamanya tiba-tiba diusir dalam waktu yang sangat amat singkat. Aku jadi ingat yang pas aku di sekolah, katanya Jepang itu disambut meriah ya. Iya betul banget. Kok bisa? Padahal kan mereka juga tahu kalau dia menjajah. Mereka belum tahu nih Najwa. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, gimana kalau kita sama-sama nonton cuplikan saat Jepang masuk ke Indonesia? Pasti kan udah penasaran juga kan? Kamu juga Pasti kan? banget. Oke, langsung aja kita nonton. Cek tidak? Melalui pembesar-pembesar Dai Nippon dan pembesar Kesultanan dan Paku Alaman. Para pembesar negeri diiring ke Jasperbang untuk menyaksikan pembongkaran oleh anak-anak sekolah. Panan, suatu olahraga yang sangat digemari oleh bangsa Indonesia. Nah itu Najwa, setelah kamu nonton cuplikan-cuplikan video tadi, gimana nih perasaan kamu atau mungkin respon kamu nih gimana? Menurut aku sih dari video awal ini kayak udah tercengang-cengang sih sebenarnya. Tercengang ya, betul. Tapi kalau dipikir-pikir pasti paling akhir-akhir itu lebih tercengang banget. Tercengang banget pastinya nih. Soalnya saat itu Jepang tuh datang ke Indonesia nggak hanya datang aja, tapi mereka bawa 3 slogan khasnya nih. Apa aja tuh Kak? Yang pertama, Jepang Cahaya Asia, pelindung Asia, dan pemimpin Asia. Jadi warga kita tuh seakan-akan diberikan harapan, diberikan kayak dukungan, kayak dapat hero baru gitu lah pokoknya mereka. Soalnya kayak seolah-olah nih mereka tuh bilang ke kita kayak, hey, kita ini saudara tua kalian loh. Wow. Kita mau bantuin kalian merdeka dari barat. Walah. Betul, Jadi Asya. rakyat kita tuh kayak ngerasa dapet penolong gitu ya. Betul, dapat kayak pendukung, penolong kayak gitu. Jadi kayak apa? Hero baru. Oh, betul, kayak pahlawan kesiangan. Wah. Persis banget nih teman-teman. Apalagi mereka ngizinin bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya itu berkibar atau diputar nih. Soalnya kan pas zaman Belanda itu adalah sesuatu yang sangat amat dilarang. Tapi tuh, coba kan bayangin siapa coba yang nggak baper dikituin. Aku aja baper aku diizin baper gitu ya. Tapi kan katanya itu cuma bentar doang. Bentar doang manisnya. Waduh. Kapan sih red flag-nya mulai kelihatan? Gak lama sih itu kayaknya Najwa. Begitu mereka udah mantep di sini, sifat aslinya keluar. Rakyat yang tadinya senang malah dipaksa jadi Romusha, kerja paksa buat bikin pangkalan perang tanpa dibayar dan kondisinya parah banget. Belum lagi nih urusan makan. Nah, semua hasil panen yang diperoleh oleh petani Indonesia itu diserahkan secara cuma-cuma kepada tentara Jepang. Parah banget gak sih teman-teman? Parah banget. Parah nih. banget. Dari saudara tua jadi mandor galak ya. Betul. Nah, pasti kamu penasaran gak sih lihat cuplikan video saat di Romusa di Indonesia gitu? Banget penasaran. Banget pasti teman-teman juga penasaran kan? Gimana kalau kita sama-sama nonton videonya dulu ya? Cek it out. Terus tanggapan tokoh-tokoh kita kayak
kayak Bung Karno gimana? Tokoh-tokoh kita tuh pintar, jadi dia tuh mainkan dua kaki. Mereka tuh pura-pura kerjasama sama Jepang supaya bisa tetap memimpin rakyat. Tapi di balik itu mereka manfaatin organisasi militer bentukan Jepang kayak peta buat ngelatih pemuda kita perang. Jadi pas nanti Jepang kalah, kita udah punya modal nih tentara buat merdeka. Oh, jadi kayak belajar dari musuh gitu ya? Betul. Keren sih strateginya. Keren banget ya. Jadi meskipun cuma 3,5 tahun, dampaknya tuh bikin mental pejuang kita tuh makin jadi, makin menggila-gila. Tanpa momen Jepang ini, mungkin jalur kita menuju 17 Agustus bakal beda ceritanya nih. Wah, gila sih ternyata. Sejarah nggak cuma hafalan tahun nih ya. Betul. Dramanya dapet banget. Dapat banget. Oke, nah sebelum kita akhiri nih podcast kita hari ini, gimana kalau kita sama-sama ngeliat merdekanya Indonesia dari Jepang di tahun 1945? Let's go. In een hartstochtelijke redenvoering roept president Sukarno het Indonesische volk op te werken en te strijden voor de nationale eenheid. Saudara-saudara sekalian, apa sebab sekarang Sang Priwarna bisa berkibar di sini? Lain tak bukan jelas oleh karena rakyat Indonesia yang 70 miliar ini bersuah mati bersiap. Gila, keren banget sih perjuangan Indonesia. Sampai banget. detik ini pun sudah merdeka. Betul. Pada perjuangan mereka. Bersyukur banget ya kita. Ya, makasih ya Besti. Sama-sama. Buat cerita hari ini, terima kasih banyak karena aku mendapatkan materi-materi baru. Dan kayak seneng gak sih kamu dengernya? Seneng banget. Pasti teman-teman di sana juga seneng ya. Sama-sama. Najwa dan teman-teman semua. Next time kita bahas drama yang lain lagi ya. Yes. Thank you teman-teman juga yang udah dengerin. Sampai ketemu di episode